Halo semuanya, pada kali ini kita akan ngebahas tentang ukuran penyebaran data di pertemuan yang. Nah, apa sih itu ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Nah, pada dasarnya ukuran penyebaran data ini adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya penyebaran ini, maka kita dapat menggambarkan sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat, sehingga dapat membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya, apakah dia semakin kecil atau semakin besar. Nah, contohnya nih, rata-rata bunga bank 11,43% per tahun, namun kisaran bunga antar bank itu 7,5% hingga 12,75%. Selanjutnya, rata-rata inflasi Indonesia tahun 95 sampai 2001 sebesar 18,2% dengan kisarannya 6% sampai 78%. Selanjutnya, contoh yang ketiga, harga rata-rata saham 170 per lembar, namun kisaran saham sangat besar dari 50 sampai 62.500 per lembar. Itu adalah contohnya. Nah, ini gambar beberapa bentuk ukuran dari penyebaran data. Nah, ini rata-ratanya sama, jadi nilai rata-rata eksparnya sama, namun penyebarannya berbeda. Berikutnya yang ini, rata-rata berbeda dengan penyebaran berbeda juga. Berikutnya rata-rata berbeda dengan penyebarannya yang sama. Jadi kita lihat ada dua gambar atau dua garis ya. Yang warna merah ini adalah kinerja karyawan Bogor. Kemudian yang biru itu adalah kinerja karyawan Tangerang. Jadi dia lebih condong menyebar ya kalau yang warna biru. Oke, selanjutnya kita lihat range. Range ini udah pernah kita gunakan untuk tabel distribusi frekuensi. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu data kita itu jangkauannya seberapa besar ya, atau range-nya seberapa besar. Jadi rumusnya itu adalah nilai terbesar atau nilai maksimum atau data maksimum dikurangi dengan data minimum, sehingga kita tahu jarak data kita. Kemudian ada deviasi rata-rata. Jadi rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Jadi MD sama dengan sigma harga mutlak X dikurang X bar. X bar ini adalah nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya atau jumlah pengamatan data. Selanjutnya kita ke variance. Apa sih definisinya? Jadi variance itu adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Jadi sigma sama dengan jumlahan dari X datanya dikurang dengan nilai rata-ratanya dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita perlu perhatikan untuk variance data tunggal, ya, variance data tunggal itu ada dua jenis yang perlu kita perhatikan. Yang pertama untuk data populasinya yang lebih dari 30, maka variance kita itu adalah rumusnya sama seperti yang tadi ya, sigma dari X dikurang mu. Mu ini adalah nilai rata-ratanya dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. N kecil dengan N besar menyatakan jumlah data lah ya. Berikutnya untuk sampel yang lebih kecil dari 30 atau lebih kecil sama dengan 30, maka variance-nya ini disimbolkan dengan S kuadrat,
itu sama dengan sigma dari X dikurang X bar dipangkatin 2 dibagi dengan jumlahan data, banyaknya data dikurang 1. Nah, ini contoh ya, contoh untuk mencari varians dengan data tunggal. Jadi kita lihat dari tahun 94 sampai tahun 2001 kita punya data 94 itu 7,5, kemudian 95 itu ada 8,2, 7,8, 4,9 sampai di 2001 itu ada 3,2. Nah, selanjutnya dari hasil kita cari dulu X bar-nya itu adalah 3,32. Nah, maka variansnya karena dia datanya tidak terlalu banyak ya, jadi 8, maka variansi yang kita gunakan itu adalah varians sampel sigma dari X dikurang X bar dikuadratkan per N kurang 1. Jadi pada datanya tadi kita tambahkan satu kolom, yang tadi ada satu kolom di situ untuk mencari X dikurang X bar-nya. Nah, hasil jumlahannya itu adalah 3,55 di 76 per 7 dan hasilnya itu variansnya adalah 50,82. Nah, selanjutnya untuk varians data berkelompok sebenarnya sama ya. Untuk yang kita perhatikan itu adalah jika populasinya lebih dari 30, maka kita hanya pakai N. Ya, jadi sigma F kali X dikurang mu pangkat 2 per N. Kemudian untuk sampel, N-nya lebih kecil dari 30, maka S kuadratnya itu sama dengan sigma dari F kali X kurang X bar dipangkatin 2 dibagi dengan N kurang 1. Nah, kita lihat pengukuran diameter pipa. Nah, ini kita gunakan ini ya, untuk data berkelompok, namun dia pakai populasi karena lebih besar dari 30 seperti yang tadi ya. Jadi frekuensinya masing-masing ada, dimulai dari datanya 65 sampai 67, ini ada berapa kelas? 6, ya 65 sampai 82. Masing-masing itu 2, 5, 13, 14, 4, dan 2 frekuensinya dan totalnya itu adalah 40. Nah, kemudian kita cari nilai rata-ratanya. Jadi kalau cari nilai rata-ratanya itu kan mu sama dengan ya sigma dari kalau kita pakai F kali X dibagi dengan sigma F gitu ya, sigma F. Nah, jadi ini sigma F sekali Fx ini kita peroleh dengan cara 2 dikali 26 ditambah 5 kali 69 ditambah 3 kali 72 ditambah 14 kali 75, kemudian 4 kali 78, kemudian 2 kali 81 dibagi dengan 40. Karena kita kan pakai populasi. Nah, kemudian kita perolehlah nilai rata-ratanya itu adalah 72,425. Nah, selanjutnya sekedar mengingatkan kalau X-nya itu adalah nilai tengah. Jadi bagaimana cara menggunakan nilai tengahnya itu, nilai tengahnya kan kita pakai berarti 65 ditambahkan 67 dibagi 2. Jadi masing-masing itu dijumlahin dibagi 2 ya. Makanya dapatnya ini kan 132 dibagi 2. Nah, kita peroleh dia nilainya adalah 66. Nah, begitu caranya semuanya ya untuk sampai di 80 sampai 82. Nah, selanjutnya kita cari nilai X. X ini dikurang dengan nilai rata-ratanya. Jadi dia nggak pakai kuadrat ya, di sebelahnya baru dikuadratin. Jadi 66
dikurang dengan 73,425. Nah, ini nilainya adalah minus 7,425. Dan kalau kita kuadratkan hasilnya adalah 55,131. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan nilai frekuensinya. 55,131 dikalikan dengan nilai frekuensinya. Nah, habis itu kita isi ya setiap jumlahannya, X dikurang mu pangkat 2, kemudian kita kalikan dengan si frekuensinya. Dan hasil jumlahannya itu adalah 467,790. Nah, selanjutnya kita cari variansnya. Nah, nilai variansnya yang kita pakai itu adalah data berkelompok dengan menggunakan populasi ya. Nilai populasi, nah sebenarnya ini adalah sigma kuadrat ini. Jadi 467,790 itu kita dapat dari sini. Nah, hasilnya adalah seperti yang tertera di sana. Nah, selanjutnya kita ke standar deviasi. Standar deviasi ini merupakan akar kuadrat dari varians yang menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Jadi tadi kan sigma itu pakai kuadrat. Nah, kalau sudah pakai standar deviasi, jadi dia pakai akar kuadrat dari variansnya itu sendiri. Nah, untuk simpangan baku, nah sama ya. Kalau tadi untuk yang data tunggal, baik data tunggal maupun populasi data berkelompok rumusnya sama ya. Cuman di sini untuk populasi yang lebih besar dari 30 jadi akar dari varians ya, akar dari varians. Kemudian kalau yang sama juga akar dari varians, cuman kita perhatikan kalau dia populasi dia dibagi dengan N. Kemudian kalau dia sampel yang lebih kecil sama dengan 30, N dikurang 1. Hanya itu saja, jadi gampang sebenarnya. Nah, kita lihat kita punya data tunggal di sini ada 8, 7, 10, 11. Berikutnya kita punya, kita mau cari nilai simpangan bakunya, jadi terlebih dahulu kita jumlahkan dulu ya berapa sih nilai rata-ratanya ini. Ya, jadi 8 ditambah 7 ditambah 10, ini 15, 25, 36, kemudian ini berapa nih? Nah, nilai rata-ratanya itu adalah 8. Ya, nilai rata-ratanya adalah 8. Maka karena ini jumlahannya N-nya itu sama dengan 40, ya dibagi dengan 5 karena jumlahan datanya ini sebanyak 5 N-nya. Nah, jadi 40 dibagi 5, maka nilainya adalah 8 X barnya. Nah, masing-masing XI dikurang X bar, ini 8 dikurang 8, 0, 7 dikurang 8 min 1, 10 dikurang 2, itu 8, kemudian 11 dikurang 8 itu 3, dan seterusnya, min 4 nih ya, bukan dan seterusnya. Kemudian ini dikuadratin 0, min 1 dikuadratin 1, 2 dikuadratin 4, 3 dikuadratin 9, dan min 4 dikuadratin ini. Kalau kita jumlahin ya, dia nilainya adalah 0. Kemudian kalau kita jumlahin kuadratnya justru dia hasilnya adalah 30. Nah, jadi untuk mencari simpangan bakunya 30 dibagi dengan 4. Karena kenapa dia dibagi dengan 4? Tadi kan rumusnya itu adalah sigma. Oh, gimana tadi? Nah, ini kuadrat sama dengan akar dari sigma ya XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan N kurang 1. Nah, jadi kan 30 dibagi 4 nih, akar dari 30 dibagi 4. 7,5 jadi sekitar 2,73. Oke, sama juga ya. Jadi untuk simpangan baku, data berkelompok kalau dia N-nya lebih besar dari 30, maka rumusnya seperti ini. Kalau tadi kita tidak mengalihkan dengan F-nya. Nah, sekarang kalau di data berkelompok kita harus kalikan dengan setiap frekuensinya.
Tapi untuk pernya itu tetap sama ya, kalau dia populasi kita pakai N kecil atau N besar sama saja. Ya, yang menandakan ini adalah banyak data. Berikutnya kalau ini untuk yang sampel N-nya lebih kecil dari 30. Contoh kita pakai yang tadi ya. Kita punya ini semua sudah dicari. Nah, maka untuk mendapatkan eh, nah, untuk mendapatkan standar deviasinya kita peroleh dengan cara akar dari kita sudah dapat nih nilainya ini ya. Untuk mu-nya nilai rata-ratanya itu adalah 73,425. Nah, jadi ini 467,790 kita bagi dengan N-nya sebesar 40. Nah, bisa digunakan kalkulatornya, kira-kira dia berapa hasilnya ya. Kalau kita gunakan akar dari 467,790 dibagi dengan 40. Ya, jadi oke, 3,4197. Nah, inilah nilai dari standar deviasi kita. Oke, jadi hari ini sekian dulu untuk ukuran penyebaran data. Jika ada pertanyaan, Anda bisa membaca kembali dan mengulang kembali videonya. Semoga belajarnya semakin lebih semangat lagi di statistika. Terima kasih.